Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Pro 4 Palu dan juga pemirsa RRI Net di mana saja berada saat ini. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Palu. Tentunya dengan judul Jejak Kebencanaan di Lembah Palu dalam Perspektif Kebudayaan. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang hadir. Yang pertama ada Bapak Insinyur Dr. Andus Abdullah MT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di sini. Beliau adalah dosen dari Geofisika Unpad dan juga sempat menjabat sebagai dekan di Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Selanjutnya sudah bersama kami juga ada narasumber kedua Kakak Muhammad Herianto selaku koordinator dari KHST. Apa kabar Kak? Assalamualaikum. Kabar dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik terima kasih. Nah, pemirsa RRI Net dan pendengar Pro 4 RRI Palu, 6 tahun di bulan ini, pada bulan September 2018 bencana besar terjadi di kota Palu dan ternyata sejarah bencana juga terdokumentasi dalam budaya lisan yang dimiliki masyarakat di Lembah Palu ini. Dan hari ini di obrolan budaya RRI Pro 4 Palu kita akan berbincang-bincang mengenai hal itu. Dari bumi, negeri Seribu Megalit, inilah obrolan budaya Pro 4 RRI Palu. Baik, saya ke narasumber yang pertama ada Bapak Insinyur Abdullah. Saya ingin tahu sebenarnya kalau bicara soal ini ya bencana ya, kenapa sebenarnya di Palu itu disebut juga ring fire ya, atau sempat sering terjadi bencana? Apakah yang menyebabkan ini, Pak Abdullah bisa dijelaskan? Ya, karena tadi disebut ring of fire atau cincin api, saya luruskan. Indonesia ini terletak di atas 3 pertemuan lempeng raksasa. Okay. Lempeng India, Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, biasa juga disebut sebagai triple junction. Nah, triple junction ini konsekuensinya ada 2. Menjadikan negara kita mempunyai tingkat kegempaan yang tinggi. Nah, konsekuensi yang kedua, wilayah Indonesia itu menjadi bagian dari ring of fire atau cincin api. Berarti negara Pak ya? Seluruh Indonesia. Bukan cuma daerah kita ya? Kebetulan Pulau Sulawesi terletak di tengah-tengah. Okay. Oleh karena itu Sulawesi tidak terlepas dari konsekuensi yang tadi itu. Ya, konsekuensi dari 2 itu. Kita Sulawesi mempunyai tingkat kegempaan yang tinggi dan juga mempunyai 13 gunung api dari 129 gunung api yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri itu seperti apa sebenarnya kondisinya? Sulawesi Tengah itu terdapat beberapa sesar aktif dan salah satu sesar aktif yang ada di Sulawesi Tengah itu adalah sesar Palu Koro yang sebelumnya disebut sesar Fossa Sarasina. Nah, sekarang namanya sesar Palu Koro dan merupakan salah satu sesar paling aktif di dunia. Di dunia ya. Paling aktif sehingga setiap saat bisa menimbulkan gempa bumi. Kalau gempa buminya besar, bisa juga menimbulkan bencana geologi lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, dan sebagainya. Selain itu, kita bersyukur bahwa di Sulawesi Tengah ini cukup banyak catatan-catatan baik yang ditinggalkan oleh Belanda, catatan ilmuwan dan budaya lokal seperti misalnya tutura, kayori, sehingga banyak cerita-cerita yang bisa ketahui bahwa memang daerah ini di samping aspek geologi yang saya terangkan tadi itu sudah sinkron dengan catatan dan cerita bahwa daerah ini memang sangat rawan dengan bencana alam, khususnya bencana alam geologi. Oke. Ya. Nah, saya ke Kak Herianto dulu. Nah, Kak, kalau bicara soal bencana, sebenarnya kan ini sudah sebenarnya seperti kata Pak Abdullah tadi terjadi memang sudah dari zaman dahulu. Ya. Nah, itu apakah memang ada catatan-catatan yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu kita khususnya di Palu ini? Terima kasih Bang Gis. Ini pertanyaan bagus ini.
orang Kaili yang notabene merupakan mayoritas di penduduk asli ya di Lembah Palu ini, dalam perkembangan kehidupannya sebenarnya hari ini dahulu itu tidak menjadikan Lembah Palu sebagai tempat tinggalnya. Kalau kita mendengar dari cerita-cerita dari orang tua kita, karena unik Kaili ini kan unik sebenarnya. Orang yang tinggal di Lembah Palu ini dia tidak mengenal aksara, jadi kekuatan alih pengetahuan itu adalah melalui berbicara oral history. Ya, kalau dalam bahasa lokalnya itu disebut tutura. Jadi kalau dulu ketika gempa di Aceh itu banyak yang di Simelu yang banyak terselamatkan dengan istilah smong, Pak ya. Smong. Sebenarnya pun demikian di Kaili, orang Kaili di Lembah Palu itu ada seperti itu yang disebut dengan kayori. Kalau smong itu kan dalam bahasa Aceh tsunami, Pak ya. Kalau saya tidak keliru. Di kita dalam beberapa penyebutan itu memang agak ada yang berbeda, seperti bomba talu, lembo talu, lembong talu. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Kaili itu kosakata yang tidak dikenal, bomba, lembo, yang ada itu balumba. Ini kan sebenarnya menjadikan kita berpikir bahwa sebenarnya pertama lembah Palu ini adalah tempat pertemuan dari berbagai etnis, karena karena letaknya secara geografis dia letaknya di teluk dan ada sungai. Jadi itu tempat pertemuan dari berbagai suku-suku yang lain, tempat pertemuan kira-kira. Nah, penduduk aslinya dia tidak langsung mendiami lembah, tapi dia berada di dataran-dataran tinggi yang disebut dengan Oru. Jadi kalau orang Kaili itu secara filosofis menyebut proses turunnya mereka dari Oru ke Lembana, itu yang disebut dengan Nokaili. Jadi kalau kita menyebut suku Kaili, suku yang Nokaili yang hidup di pegunungan-pegunungan yang disebut dengan Oru, kemudian turun mengalir seperti air ke Lembana. Nah, tentunya selain dengan peristiwa-peristiwa itu, ada kemudian cerita-cerita yang kemudian di tahun-tahun awal-awal abad ke-20 itu sudah mulai dituliskan. Kalau pertanyaan hari ini ada tidak catatan seperti itu, ada. Kami menemukan sebenarnya. Sebenarnya kami menemukan ini lebih ke di peristiwa Mei 38, karena ada beberapa peristiwa kalau tadi dikatakan bencana besar itu ada kemudian terdokumentasikan di 1979, 27, 38. Nah, 38 itu sudah disebutkan. Kalau yang disebut Goya-Goya Gantiro, Tokabonga Loli Opalu, Tondo Mamboro Napoyo Mokai Malue Nilantomo, itu kan sebenarnya sama seperti Smong di Aceh yang menceritakan tentang peristiwa itu, bencana besar itu. Iya. Nah, kalau saya ke Pak Abdullah dulu. Nah, kalau di kebencanaan sendiri apa istilahnya untuk bencana yang terjadi? Istilah yang biasanya dipakai dalam disiplin ilmu Bapak ya, gitu. Bencana itu istilah yang baku, ya. Jadi sudah diundangkan dan bencana dibagi tiga, ada namanya bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Bencana alam sendiri ada dua macam, ada bencana geologi seperti gempa, tsunami, longsor, likuifaksi. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, ya, gelombang ekstrim, rob, itu bencana hidrometeorologi. Dan ada juga bencana non alam seperti kebakaran gedung dan permukiman, itu bencana non alam. Dan khusus yang kita bicarakan ini kan terkait dengan bencana alam, ya. Lembah Palu ini itu dilalui oleh sesar Palu Koro, sesar paling aktif yang saya katakan tadi. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Adinda Anto, bahwa di sini kemudian menjadi pusat permukiman dari berbagai
suku atau kelompok suku, kemudian ada kelompok suku dari atas bergabung juga ke bawah ya, dan menjadikan daerah ini daerah yang banyak dihuni. Dan tentu saja kalau terkait dengan fenomena alam, begitu ada korban manusia, ada kerusakan, maka itu sudah bisa dikatakan bencana alam. Jadi sejarah bencana di daerah ini, di Lembah Padu dan sekitarnya itu sudah cukup panjang. Meskipun yang tercatat pertama kali adalah gempa Bada tahun 1902. Itu yang pertama, bukan saya tidak mengatakan itu gempa pertama terjadi di Sulawesi Tengah, tapi itulah gempa pertama yang tercatat. 1902, dan saya perkirakan bahwa gempa ini cukup besar dan memicu juga bencana geologi lainnya, mungkin likuifaksi, longsor, sehingga ada beberapa patung megalit yang miring, patah, bahkan mungkin tertimbun di dalam tanah. Itu terjadi kemungkinan pada tahun 1902. Kemudian Tadi Bapak bicara soal sesar paru-paru yang aktif, yang paling aktif. Nah, seberapa aktif kah itu sesar paru-paru? Apakah sampai hari ini masih aktif kah sesar paru-paru itu? Sesar ini sudah aktif sejak ribuan tahun yang lalu. Sampai seterusnya mungkin ya. Dan aktivitasnya itu ditandai dengan pergerakannya yang sekitar 24 mm per tahun. Ya, yang pada tanggal 28 September 2018 mengalami kecepatan pergeseran mencapai 5,4 meter yang sekaligus menimbulkan gempa dengan magnitudo 7,4, menimbulkan bencana gempa bumi, bencana likuifaksi, bencana tsunami, bencana longsor, bencana downrift, dan beberapa bencana non geologi lainnya. Oke, berarti hari ini juga ini sedang aktif juga, cuman kita tidak rasa begitu. Aktif sekali, cuma pergerakannya sangat lambat. Sekitar 44 mm per tahun, ya. Beda dengan pada 28 September 2018 kecepatannya itu mencapai 5,4 meter dalam sekian detik, dan itu menimbulkan gempa besar dengan magnitudo 7,4. Yang kemarin terjadi itu ya? Ya, yang 6 tahun, hampir 6 tahun lalu yang terjadi. Ya. Apakah kejadian seperti ini akan terjadi lagi? Kalau diprediksi, ada prediksi seperti itu? Ini pasti akan berulang. Pasti akan berulang, cuma tidak ditahu kapan akan terjadi lagi. Kalau gempa yang ukuran 2, 3, itu sudah hampir setiap hari, hampir setiap minggu terjadi ya. Yang kita khawatirkan ini kan yang 6, karena itu biasanya merusak. Bahkan ada di antaranya yang sudah menimbulkan tsunami yang 6, itu. Katakanlah yang 1 Desember 1927 menimbulkan tsunami, sekaligus menimbulkan tsunami setinggi 15 meter di Teluk Palu jam 12 siang lewat. Kemudian tanggal 20 Mei 1938 lewat jam 1 malam menimbulkan tsunami di Teluk Palu dan Teluk Tomini sekaligus pada saat yang bersamaan. Jadi aktivitas sesar palu-koro ini tetap harus diwaspadai, karena setiap saat bisa menimbulkan gempa yang besar dan menimbulkan bencana alam. Oke. Nah, dari catatan terkait periode besar dari bencana itu, Lembah Palu sendiri seperti apa itu catatannya? Karena sumber utama bencana alam di sini yang terkait dengan bencana geologi adalah sesar palu-koro. Ya, tentu saja kita selalu waspada dengan bencana gempa bumi dan bencana ikutannya. Saya tidak menggunakan istilah periode, karena kalau periode itu artinya waktunya teratur kan. Periode 5 tahun misalnya, berarti 5 tahun ke depan terjadi lagi, 5 tahun ke depan terjadi lagi. Yang jelas bahwa ini pasti akan berulang selalu. Cuma tidak ditahu berapa jarak waktunya. Tapi kalau kita belajar kemarin, katakanlah gempa Kulawi 1907, kemudian gempa Kulawi lagi 1909, ya, itu sangat merusak dan menimbulkan tsunami di Danau Lindu yang 1909. Kemudian beberapa gempa lain di bawah 6, magnitudo. Kemudian ini kita bicara yang di darat saja ya. Kemudian terjadi lagi gempa Bora 6,2
pada 24 Januari 2005. Kemudian terjadi gempa Lindu magnitudo 6,2 juga pada tanggal 18 Agustus. Pokoknya Agustus 2012 ya. Jadi tidak teratur waktunya. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita ke Kak Herianto ya, kita break sejenak. Oke, baik pemirsa RRI.net dan juga pendengar Perempat RRI Palu, kita akan kembali setelah yang satu ini tentunya masih di obrolan budaya Perempat RRI Palu. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kembali lagi bersama kami di obrolan budaya Pro 4 RRI Palu, dan selanjutnya kita kembali lagi melanjutkan obrolan kita hari ini. Saya ke Kak Anto dulu bicara soal pengulangan ya. Apakah ada catatan budaya juga yang didapatkan ya dalam hal bencana ini yang terjadi di Lembah Palu? Kalau tadi kan saya sebut bahwa orang Kaili itu tidak punya budaya aksara ya, tidak menulis, tapi mereka mengingat dan mewariskan ingatan. Nah, sejauh yang kami ketahui dari kegiatan-kegiatan penelusuran dan diskusi-diskusi budaya, bahwa orang Kaili itu kadang dia memberitahu tentang pengulangan bencana itu pertama dengan seperti Kayori tadi. Kayori, kemudian dia juga mengingatnya dengan peristiwa-peristiwa yang lekat dengan atau berdekatan dengan bencana itu terjadi. Misalnya begini, tahun 38 yang di Mei itu, saya pernah tanya orang tua di Besusu yang umur hampir 90 tahun, sudah almarhum Ina Jelat. Jadi beliau menyebut, saya mengatakan begini, apa yang Ina ingat tentang bencana, atau berapa kali Ina mengalami bencana dia dari masa hidupnya. Dia mengatakan begini, bahwa yang paling besar dirasakan itu adalah ketika tahun 38, umurnya waktu itu sekira 5 tahun lebih lah kira-kira. Jadi yang paling dia ingat adalah peristiwa itu berdekatan dengan Maulu itu kalau dalam Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Jadi dia katakan, jadi karena seperti itu, jadi kita cek di tahun 38 itu ternyata memang di Mei itu adalah Maulid Nabi. 27 pun begitu. Jadi ketika kami mewawancarai beberapa tetua orang Kaili, mereka mengatakan bahwa yang hidup di pesisir sekira Talise, Limbo, itu kan daerah-daerah yang terdampak waktu itu. Mereka menyebutkan bahwa mengapa akhirnya jadi kaum Bona yang di daerah sekarang yang banyak jadi tempat wisata, destinasi wisata di pesisir itu adalah tahun 27. Jadi mereka sebenarnya mewariskan ingatan, mengingat pengulangan bencana itu, kemudian memberikan nama kepada toponimi kepada daerah-daerah itu. Dan biasanya juga di daerah tertentu kemudian disisipkan dalam syair-syair seperti Kayori tadi, ada Dadendate juga. Jadi ya itu memang karena tidak mempunyai aksara, kemudian pewarisan ingatan itu diturunkan dengan cara-cara seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara Kayori tadi, apakah ada contoh yang memang benar-benar menceritakan soal bencana itu yang terjadi? Iya, yang paling akhir kita dapat itu yang 338 itu. Iya. Jadi kita dapat yang Kayori Goya-goya ganti roto kabonga loli o palu tondo mamoro napoyomo kai malwene lantomo, itu kan peristiwa 38 sebenarnya yang dia sebut ketika orang di Banawa sana merasakan gempa dan akhirnya
daerah Palu, Tondo, Mamboro itu tenggelam, yang selamat yang terapung hanya Kayu Malu ya. Itu sebenarnya tahun 38 dan sebenarnya itu menjadi bahan mitigasi kalau kita hari ini 2018 kemarin kemudian diperhadapkan, disama-samakan kondisinya ya. Nah, daerah-daerah yang dia sebut tadi itu kan daerah-daerah yang betul-betul kena tsunami, dan Kayu Malue itu hampir tidak terlalu dampak secara signifikan. Dan sebenarnya Kayori itu menyelamatkan banyak orang karena di 28 September kemarin itu kan, setelah September kan ada 68 yang tsunami Mapaga ya, gempa Teluk Tambu. Orang-orang di sekitar situ itu sudah paham ketika ada gempa besar, Anaria Lingumbaso dalam bahasa Kaili Pengoba Komiu. Jadi kalau ada gempa besar, larilah ke tempat yang lebih tinggi, jauhi dari pesisir. Jadi pesan-pesan seperti itu yang kemarin akhirnya banyak menyelamatkan yang daerah-daerah pesisir. Tapi kalau kita melihat sebenarnya berbanding terbalik dengan yang berada di Mamboro itu lain juga kalau diceritakan. Oke. Nah, apakah penamaan lokasi atau tempat-tempat di daerah di Palu ini cukup efektif bagi masyarakat? Karena kan kalau dilihat banyak juga kemarin korban ya yang jatuh akibat bencana yang terjadi ini. Bagaimana? Ya, orang tua Kaili itu kan biasa memberi peringatan itu kan lewat salah satunya dengan toponimi, pemberian nama. Tetapi hari ini mungkin catatan juga untuk pemerintah kan biasanya ini tidak menjadi urgen untuk diteruskan biasanya penamaan-penamaan yang dulunya. Misalnya saja Pangimpa. Pangimpa itu kan Mamboro sebenarnya. Mamboro yang hari ini terkena dampak tsunami yang di Tanjung Ruru. Pangimpa itu akhirnya tahun 38 terkena, dan orang-orang Mamboro kemudian membuat kampung baru, kampung Mamboro baru yang sekarang ini ya. Dan akhirnya tanah itu diberikan kepada orang-orang pendatang tanpa diceritakan bagaimana Pangimpa itu, Tanjung Ruru itu ya dulu adalah bekas tsunami. Dan 2018 kemarin kan yang banyak menjadi korban di situ loh, pendatang, karena mereka tidak tahu bahwa itu daerah bekas tsunami. Ada lagi sebenarnya hari ini kita mengenal daerah Duyu. Duyu itu dalam bahasa Kaili berarti longsor. Nah, yang menjadi catatan juga akhirnya bagaimana pemerintah bisa membangun hunian tetap untuk para korban bencana di situ. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana pertimbangan. Ada juga daerah BK artinya terbelah. Jadi toponima, pemberian nama orang-orang Kaili untuk satu daerah itu sebenarnya bukan hanya karena dominan vegetasi, tapi juga untuk memperingatkan bahwa di situ pernah terjadi peristiwa-peristiwa. Wow, menarik sekali. Saya ke Pak Abdullah dulu. Nah, bicara soal bencana yang terjadi di Palu sendiri, apakah dia memiliki karakteristik sendiri begitu? Mungkin tsunami-nya juga yang berbeda dengan di daerah lain, itu bagaimana? Jadi khusus tsunami ya? Ya, tsunami dulu. Rata-rata tsunami yang kita lihat pernah terjadi itu kebanyakan sumbernya satu. Tapi tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 itu terjadi di 5 wilayah perairan pada saat yang bersamaan. Teluk Tambu, Teluk Tompe, Parigi Selatan, Teluk Palu, dan Budong-Budong. Itu 5 perairan mengalami tsunami pada saat yang bersamaan. Nah, khusus di Teluk Palu, pusat tsunami-nya juga banyak, punya cuma satu. Ada lebih 10 pusat tsunami di Teluk Palu. Makanya menyebar ini tsunami sepanjang Teluk Palu. Ya, ada yang mengatakan Bayah tidak terdampak. Ya, kalau dilihat korbannya memang kecil. Tapi tetap kena tsunami, hanya saja rumah penduduk jauh dari pantai kalau di Bayah. Yang lain kena semuanya. Nah, karakteristik tsunami yang terjadi 28 September 2018 yang lalu di Teluk Palu itu, kalau di sisi barat Teluk Palu itu pergerakan vertikal sesar Palu Koro yang menuju tsunami. Kalau di sisi timur kebanyakan akibat longsoran
terutama di muara sungai. Ya, nah itu. Kemudian yang karakteristik lagi di kejadian bencana pada Gimo 2018 itu adalah likuifaksinya. Ini bukan likuifaksi pertama yang terjadi. Tahun 1906 di Amerika, San Francisco, sudah diidentifikasi terjadi likuifaksi. Meskipun istilah likuifaksi itu nanti dikenal pada tahun 1920. Kemudian terjadi lagi likuifaksi di Niigata, Jepang. Kemudian di Korea Selatan. Kemudian terjadi juga di kota Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2011. Nah, tapi likuifaksi mereka itu terjadi di wilayah yang datar, tidak bergerak, dan kurang padat penduduk. Nah, yang terjadi di kota Palu, di lembah Palu dan sekitarnya adalah likuifaksi menimpa wilayah permukiman dan wilayah yang miring. Nah, likuifaksi ini kan pencairan tanah. Sesuatu yang cair terletak di tempat yang miring pasti dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini yang membuat likuifaksi lembah Palu 2018 berbeda dengan likuifaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Oke. Iya. Jadi penampakannya seperti itu ya, yang ada di video-video itu ya. Yang mengalir itu ya, bergerak. Rumahnya bergerak, tiang listrik bergerak, pohon bergerak. Karena terjadi menimpa wilayah yang miring. Di tempat lain itu wilayah datar. Ya, sehingga likuifaksinya setempat saja bersifat lokal. Rumahnya miring, gedungnya miring, tapi tidak meninggalkan posisinya. Kalau di Lembah Palu 2018, likuifaksinya itu semua bangunan meninggalkan tempatnya masing-masing. Karena dia lokasinya sudah menjadi lumpur. Dan yang heboh ini karena menimpa wilayah permukiman yang cukup padat penduduk. Gitu. Padat penduduk ya. Padat penduduk. Luar biasa. Balaroa, Petobo, Jono Oge, Sibalaya mungkin tidak terlalu padat tapi permukiman juga. Nah, itu apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Nah, likuifaksi ini meskipun sudah menimbulkan bencana, tapi anehnya itu sama sekali tidak disebut dalam undang-undang tentang kebencanaan. Semua peraturan, bahkan di luar negeri juga. Tidak ada menyebut likuifaksi sebagai salah satu ancaman bencana. Nah, kecuali di buku-buku geologi ada dipelajari likuifaksi, geofisika. Tapi sekedar pelajaran fenomena alam saja. Betul. Di teknik sipil juga dipelajari untuk tujuan pembangunan, konstruksi fondasi dan desain bangunan. Tapi dikaitkan dalam literatur kebencanaan itu tidak ada sama sekali. Jadi boleh dikata 2018 itu likuifaksi merupakan pendatang baru dalam dunia kebencanaan. Wah, luar biasa. Nah, kemudian tadi ditanyakan apa penyebab likuifaksi? Ada 3 syarat umum terjadinya likuifaksi. Syarat pertama itu adalah wilayahnya rawan gempa. Syarat kedua, porositas tanah di wilayah itu cukup tinggi. Syarat ketiga itu permukaan air tanah cukup dekat dengan permukaan tanah. Katakanlah hanya 1 pipa sudah dapat air. 1 pipa itu kan sama dengan 4 meter. Nah, inilah 3 syarat umum terjadinya likuifaksi. Nah, kemudian kita mau tes misalnya. Katakanlah kampus Unpad. Apakah kampus Unpad di Tondo itu bisa mengalami likuifaksi? Ya, kita uji saja. Caranya? Syarat pertama terpenuhi tidak? Rawan gempa. Rawan gempa. Terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi tidak? Porositasnya tinggi. Porositas tanahnya tinggi. Terpenuhi juga. Karena untuk menguji yang seperti ini ya, tumpahkan saja air di permukaan tanah. Kalau airnya cepat hilang, berarti porositas tanah tinggi kan? Iya betul. Kemudian syarat ketiga, apakah permukaan air tanah di kampus itu cukup dekat dengan permukaan tanah? Tidak. Lebih 80 meter. Betul. Artinya ada satu syarat tidak terpenuhi, maka kampus Unpad tidak akan mengalami likuifaksi. Meskipun gempanya besar sekali. Itu harus dicatat itu ya. Dicatat bahwa boleh bermukim di situ mungkin tidak kena likuifaksi. Di tempat lain juga. Ada juga kan namanya likuifaksi tapi tidak masuk zona merah. Ini tetap bisa bermukim.
Tinggal bagaimana kita menyesuaikan bangunan apa yang cocok. Nah, Jangan sudah ada potensi likuifaksi bikin rumah beton 2 lantai 3 lantai. Itu. Bikin bangunan yang ringan-ringan, rumah panggung. Ada menarik di Sibalaya. Ada rumah panggung di sana itu hanya tiangnya yang tertanam. Badan rumahnya tetap di atas. Saya punya foto. Jadi rumah panggung ini saya perkirakan dia menjadi perahu di atas lumpur bergerak pada saat kejadian itu. Cuma tiangnya saja yang tertanam. Saya penasaran bagaimana nasibnya yang punya rumah. Saya suruh mahasiswa saya, berapa orang pergi telusuri pemilik rumah ini. Mereka menemukan di Huntara dan ternyata yang punya rumah itu ada di masjid menunggu salat maghrib ketika terjadi gempa itu. Dan masjidnya juga tidak mengalami kerusakan di masjid di Sibalaya Selatan. Jadi itu untuk mengetahui sebuah wilayah lokasi rawan likuifaksi, ya 3 syarat itu saja kita uji. Gitu. Berarti kalau beli tanah di sini memang harus apakah kita harus uji? Dulu kita beli tanah itu yang kita tanyakan pertama sumber airnya. Betul. Apakah air permukaan atau air tanah? Kalau yang punya tanah bilang 1 pipa sudah dapat air, sudah senang kita, ya kan? 1 pipa besi itu kan 4 meter kan? Betul. Tapi sekarang kita harus hati-hati. Bukan berarti tidak usah beli, tetap kita beli tanahnya kalau punya uang dan memungkinkan. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan bangunan. Betul. Jangan kita sudah tahu permukaan tanahnya rendah, dekat dengan permukaan, kita bikin rumah yang beton 2 lantai, 3 lantai, itu bahaya sekali, sangat rawan terjadi. Nah, saya ke Anto dulu. Bicara tadi Pak Abdullah bicara soal likuifaksi dan ternyata ada bangunan yang khusus. Nah, kalau untuk di Palu sendiri, apakah memang punya konstruksi rumah juga yang harusnya dimiliki, atau memang dari dulu sudah menjadi kalau saya bilang sign juga atau tanda bahwa memang di daerah ini harus seperti ini konstruksinya. Apakah ada seperti itu juga? Jadi ini menarik ya, sebelum situ ya. Tentu akan ada pertanyaan bagaimana budaya Kaili itu merekam tentang likuifaksi. Nah, orang Kaili itu sebenarnya sangat detail kalau menyebut tentang sesuatu yang tenggelam. Kosakata Kaili itu ada yang nalonjo, ada yang naonga, ada yang nalodo. Tetapi sebenarnya saya pernah menulis cerita rakyat tentang tanah Mebeka. Tanah Mebeka itu dalam bahasa Indonesia berarti tanah yang terbelah. Jadi orang kampungnya di Sibalaya tadi yang saya dapat sebenarnya. Jadi orang tua di sana mengatakan, kalau terjadi gempa jangan keluar rumah karena tanah akan terbelah, akan dimakan tanah kau, begitu. Jadi sebenarnya ini cerita likuifaksi dulu yang pernah dialami dan kemudian itu ingatan itu diturunkan dalam cerita yang mereka sebut dengan tanah Mebeka. Nah, ada lagi cerita tentang Keke Sintiko atau Rano Sintiko. Rano Sintiko itu sekarang kita dapat kalau di Sigi. Rano Sintiko itu kalau dalam cerita rakyat orang Sigi itu perkampungan yang dulu ditenggelamkan oleh tanah hitam. Sekarang ini kita masih bisa menemukan Rano Sintiko kalau kita ke Sigimpu. Itu masih ada danau tapi dia hitam gitu. Kalau dalam cerita rakyat orang Sigi itu adalah kampung yang kemudian tenggelam. Karena ini kan kalau berbicara tentang cerita rakyat ini kan sesuatu yang hiperbolis biasanya. Di situ dulu katanya banyak yang tidak seharusnya dilakukan masyarakat dilakukan. Nah, yang poinnya sebenarnya bahwa sebenarnya memori atau ingatan tentang peristiwa yang mungkin kita mungkinkan dengan likuifaksi itu sudah pernah terjadi, hanya tidak dalam bahasa likuifaksi kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan tentang bagaimana sebenarnya mitigasi dalam bentuk struktur bangunan, orang Kaili itu orang lembah ya, saya tidak mau menyebut orang Kaili karena mereka lebih membuat rumah itu dari bahan kayu biasanya. Lobo lah yang kita bilang ya.
Lobo itu dibuat dari kayu yang bersusun. Jadi pondasinya itu adalah kayu yang disusun. Kenapa harus kayu yang disusun dan dia tidak dipaku? Dia hanya menggunakan ikatan. Dan ternyata ikatan itu dibuat agar ketika gempa dia tidak kaku, dia akan bermain dan mengikuti kemana arah gempa. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat ke lembah sekarang, Banu Oge tentunya. Banu Oge itu baru diperbaiki, direnovasi. Tahun dibangun 1892. Ini adalah perpaduan arsitektur dari Lembah Kaili, kemudian Bugis dan Banjar. Ternyata di Banu Oge itu tiang-tiangnya itu saling terhubung. Di bawah tanah itu ada kayu yang saling menghubungkan. Kenapa akhirnya dia rusak? Ternyata pada saat ada suatu ketika Banu Oge itu salah satu dari kayunya itu ternyata dilepas. Jadi tidak lagi saling terhubung. Makanya di 2738 itu dia terdampak dan rusak. Jadi artinya sebenarnya orang-orang Kaili itu sudah paham tentang itu, mitigasi itu. Dan yang paling gampang dilihat adalah kenapa dulu orang tua dulu itu mengatakan bahwa kalau memasak itu memasak di rumah, kan rumahnya rumah tinggi ya. Memasak itu jangan memasak di dapur di atas, karena mereka takut ketika gempa itu akan menjadi kebakaran. Begitu ya. Luar biasa kalau kita pelajari lebih jauh lagi ya. Ya, baik. Pemirsa dan pendengar RRI Net di mana saja berada, nanti kita akan melanjutkan lagi obrolan kita di malam hari ini. Tetaplah bersama kami. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodangi harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan
Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama kami di obrolan budaya Pro 4 RRI Palu. Baik, saya langsung saja ke Pak Abdullah. Nah, terkait dengan isu-isu yang saat ini yaitu megatrust ya, yang membuat masyarakat gitu gelisah gitu. Nah, untuk di area kita sendiri, apakah juga megatrust itu berdampak, Pak? Jadi isu tentang megatrust ini muncul minggu ke-2 Agustus ketika BMKG merilis ada 2 gap seismik, yakni gap seismik antara Mentawai dengan Siberut. Dan gap seismik di Selat Sunda. Gap seismik ini artinya itu adalah sudah pernah terjadi gempa lebih 200 tahun yang lalu atau berapa waktu yang lalu, kemudian tidak pernah terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan gap seismik. Nah, di Siberut Mentawai ini ada pernah gempa besar terjadi sudah lebih 200 tahun. Dan kemungkinan penggunaannya, dan itu di zona megatrust. Demikian pula dengan Selat Sunda, itu juga di megatrust dengan gap seismik yang hampir sama. Dan kalau itu terjadi tentu menimbulkan gempa besar, kemungkinan besar di atas 8, dan pasti disertai dengan tsunami yang bisa mengancam wilayah pesisir selatan Sumatera dan Jawa. Nah, pertanyaannya, apakah di sekitar Pulau Sulawesi ada juga zona megatrust? Jawabnya ada. Secara total di Indonesia itu ada 16 zona megatrust. Salah satunya di Laut Sulawesi. Bahkan zona megatrust di sebelah utara Pulau Sulawesi atau tepatnya di Laut Sulawesi ini itu mempunyai potensi gempa 8,5 magnitudo. Pertanyaannya lagi, seperti apa gempa magnitudo 8,5? Bagi kita yang pernah merasakan gempa Palu 7,4, ya bandingkan saja. Rasakan saja yang 7,4, kemudian bayangkan 8,5 seperti apa. Ya. Nah, ini sangat mengancam wilayah Toli-Toli, wilayah Buol, Gorontalo bagian utara, dan Sulawesi Utara bagian utara. Dan bukan hanya getaran gempa yang sangat kuat, tapi juga menimbulkan tsunami yang bisa saja mencapai 20 meter. Ya, dan sejumlah bencana geologi lainnya seperti longsor, likuifaksi. Nah, terkait dengan kita di Palu, andai kata 8,5 itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Seperti apa di Palu?
Ya kalau terjadi 8,5 di Sulawesi, maka kita di sini kemungkinan merasakan getarannya berkurang, tapi berkurangnya ya paling sekitar 7,4. Ya. Masih sama dengan 6 tahun lalu. Jadi tidak mungkin bertambah kan? Ya, tapi berkurangnya juga tidak drastis. Jadi kalau 8,5 di Laut Sulawesi, maka kita merasakan di sini seakan-akan 7,4. Dan itu sama lagi dengan 6 tahun yang lalu pada 28 September 2018. Jadi ancaman megatrust di Laut Sulawesi ini bukan hanya perlu waspada penduduk Buol, Toli-Toli, Gorontalo, tapi kita juga di Palu dan sekitarnya, karena getarannya pasti akan kita rasakan sangat kuat. Betul. Dan ketika itu terjadi, bisa saja terjadi lagi likuifaksi, bisa terjadi longsor, bisa lagi terjadi downlift atau penurunan permukaan tanah seperti di Tompe dan Lompio dan beberapa tempat lainnya. Dan juga tsunami bisa terjadi di Teluk Palu. Apalagi di Teluk Palu ada ancaman tsunami senyap. Tsunami senyap ini adalah tsunami yang terjadi tanpa diketahui sebabnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di sisi timur Teluk Palu itu kebanyakan pusat tsunami-nya karena longsoran. Yeah. Longsoran itu kan didahului oleh retakan tanah. Dan masih ada retakan tanah yang belum longsor. Itu menunggu-tunggu untuk jatuh dan kemudian menimbulkan tsunami. Jadi yang sudah retak tidak semuanya jatuh. Yeah. Sebagian sudah jatuh menjadi longsor pada 2018. Berarti masih sisanya, Pak? Masih ada yang retak-retak tapi belum jatuh, dan itu bisa jatuh sewaktu-waktu meskipun tidak ada gempa bumi. Waduh. Makanya warga Kota Palu, kami berharap untuk mematuhi zona merah Teluk Palu 100 meter, kecuali Besusu, Talise, Besusu Barat, Talise dan Lere itu 200 meter. Ya, itu harus betul-betul dipatuhi karena itu sangat-sangat rawan tsunami. Pemerintah sudah menetapkan sebagai zona merah tsunami. Tidak boleh ada permukiman di situ. Tidak boleh ada gedung tempat pertemuan pada saat yang bersamaan seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Karena itu adalah zona yang sangat berbahaya. Apalagi kalau terjadi gempa di 8,5 di Sulawesi, itu getarannya pasti sangat kuat di sini, dan yang sudah retak tali itu akan jatuh dan menjadi sumber tsunami. Waduh, luar biasa. Oke, baik. Saya ke Kak Anto dulu ya. Terima kasih Pak Abdullah. Saya ke Kak Anto dulu. Nah, bicara soal infrastruktur tadi Kak. Berarti kan dari dulu sudah ada pemahaman tentang mitigasi ya. Itu dari infrastruktur. Nah, saat ini pemerintah lagi membangun. Harusnya seperti apa pemerintah ketika melakukan pembangunan, apalagi melihat daerah kita ini yang itu terkait dengan itu tadi, mitigasi infrastruktur yang harusnya dimiliki oleh bangunan di Kota Palu. Ya, saya pikir begini, maksudnya tinggalan-tinggalan bencana itu perlu menjadi pelajaran juga buat kita. Tinggalan-tinggalan yang ada saat ini itu bukan sekadar benda mati ya. Jadi itu sebenarnya pengingat bahwa ada daerah-daerah yang saat ini harusnya ya kalau dikatakan tadi sudah dizonasikan, ada zona merah yang tidak boleh ditinggali dan seterusnya. Nah, hari ini kan kalau kita melihat tinggalan-tinggalan itu sudah mulai banyak yang sudah banyak sudah tidak bisa kita temui lagi ya. Betul. Oprit misalnya, Oprit jembatan Palu 4. Iya. Kalau kami dari pegiat budaya sebenarnya ini bisa sebagai penanda, maksudnya tinggalan ini menceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi di 28 September kemarin 2018. Nah, ketika itu dihancurkan, tentunya akan tidak bisa kita jadikan sebagai penanda lagi. Sebenarnya kalau bicara dari 27, 38 itu kan sebenarnya sudah banyak juga. Sudah pelajaran semua itu ya. 27 itu kan yang kembali hadir itu kan tiang pancangnya Limbo ya. Iya. Nah, akhirnya kan mohon maaf pemerintah abai juga, hilang juga di situ. Iya. Padahal itu bisa jadi memorialisasi ingatan kita. Nah, kalau mau bicara tentang infrastruktur tentunya akan lebih banyak tentang bagaimana pemerintah dengan rencana tata ruangnya. Iya. Dan kami berharap sebenarnya di pegiat budaya salah satu penetapan dari Perda tentang rencana tata ruang itu adalah memperhatikan bagaimana budaya-budaya lokal itu berkembang, ingatan-ingatan kolektif masyarakat itu berkembang, bagaimana masyarakat mengenal
Kaumbona hari ini yang dilekatkan dengan hutan kota, padahal seharusnya kan di pesisir gitu. Jadi bukan sekedar untuk membuat rencana pembuatan infrastruktur kota dalam rencana tata ruang itu akhirnya tidak ahistoris. Maksudnya rencana yang ahistoris itu yang tidak melibatkan ingatan masyarakat, ingatan kolektif di situ. Tapi itu menjadi muatan-muatan penting. Yang paling utama sebenarnya di daerah pesisir tsunami. Kita kan tidak mau terulang seperti Mamboro ya hari ini. Mamboro ketika Pangempa itu dihuni oleh pendatang dan tidak diceritakan, tidak dijual dengan ceritanya bahwa itu daerah tsunami. Dengan sejarahnya. Poinnya sebenarnya bagaimana memasukkan unsur-unsur ingatan kolektif itu ke dalam rencana tata ruang. Oke. Luar biasa. Oke, saya ke Pak Abdullah terakhir nih Pak Abdullah. Nah, bicara tadi bencana megatrust itu sebenarnya untuk kita sendiri ya di Kota Palu apa sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Karena biar bagaimanapun kita agak ngeri-ngeri sedap juga ini mendengar ini kan gitu. Tipsnya apa itu? Apapun megatrust atau bukan, tetap kita harus melakukan mitigasi bencana. Ya. Mitigasi itu artinya pengurangan risiko, mitigasi bencana artinya pengurangan risiko bencana. Nah, seperti apa itu mitigasi bencana? Itu ada sistematikanya. Ada 4 tindakan di situ. Ada namanya tindakan pencegahan. Di situ ada 2 unsur, pencegahan dan mengurangi. Kemudian ada namanya tindakan mitigasi tanpa kata bencana. Nah, di situ ada 2 unsur juga, ada mitigasi fisik, ada mitigasi non fisik. Kemudian ada namanya tindakan kesiapsiagaan. Kemudian ada namanya tindakan peringatan dini. Jadi 4 jenis tindakan ini kita harus bedah. Kita harus urai, karena daerah kita daerah rawan bencana, dan berbeda-beda untuk setiap jenis bencana. Mitigasi bencana untuk gempa bumi seperti apa, mitigasi bencana untuk tsunami seperti apa, mitigasi bencana untuk likuifaksi seperti apa, mitigasi bencana untuk longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, ini yang harus ada. Dan ini belum komplit di daerah kita, di daerah yang sangat rawan bencana. Nah, ilmu ini bertebaran di sana sini, harus ada lembaga atau orang yang mengumpulkan untuk menjadikan sebuah buku untuk menjadi panduan bagi warga Sulawesi Tengah khususnya, dan mungkin bisa menjadi contoh untuk seluruh Indonesia, karena daerah kita ini adalah bisa dikatakan percontohan sekaligus laboratorium alam terbaik untuk studi-studi kebencanaan, khususnya bencana geologi. Nah, sangat ironis sekali kalau dari laboratorium ini tidak bisa muncul sebuah dokumen yang bisa digunakan oleh semua orang, dokumen kebencanaan atau dokumen mitigasi bencana. Nah, mudah-mudahan pemerintah Sulawesi Tengah bisa memperhatikan, atau paling tidak Universitas Dolaku barangkali secara institusi bisa memperhatikan untuk melahirkan sebuah buku yang bisa jadi pegangan, bukan hanya daerah ini tapi untuk tingkat nasional. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita ke Kanto, terakhir Kanto, apa yang ingin disampaikan terkait dengan yaitu tadi bagaimana kita melihat bahwa sejarah akan berulang, apa yang harus dilakukan? Ya, keniscayaan pengulangan bencana itu keniscayaan menurutnya. Makanya kalau umpamanya hari ini kita berbicara tentang potensi dan bencana yang akan terjadi di Lembah Palu, saya pikir kita harus kembali mengenali budaya kita. Budaya itu bukan cuma hari ini kita buat dan ditampilkan, tapi akan menjadi pelajaran besar kepada generasi selanjutnya. Pun hari ini sebenarnya kita belajar banyak dari budaya-budaya yang lalu. Jadi kebudayaan itu bukan cuma sekedar show, khususnya tentang kebencanaan. Ini bisa menjadi suatu mitigasi, suatu alat untuk bagaimana dijadikan sebagai pengurangan risiko bencana. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abdullah, terima kasih banyak kesempatannya Kak Anto, terima kasih. Baik, demikianlah perbincangan kita di obrolan budaya pada kesempatan malam hari ini. Pemirsa RRI Net dan
pendengar RRI di mana saja berada saat ini. Akhirnya saya Ratu Balkis juga undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.